Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Marullah dari kelas 03 TPLP 013 dengan NIM 241011401772. Jadi sekarang saya mau mempresentasiin ulang ya materi tentang sistem berkas yang udah kita bahas selama 7 pekan ke belakang. Jadi presentasi ini nih saya bikin secara rangkuman dan garis besarnya aja ya dari materi kemarin, sekaligus buat jadi syarat biar bisa ikut UTS di mata kuliah ini. Jadi selama 7 pertemuan kemarin nih saya udah belajar banyak aspek penting dari sistem berkas, mulai dari konsep dasar, media penyimpanannya, organisasi berkas primer, sekunder, dan juga langsung. Jadi dalam presentasi kali ini saya nyoba buat nyampein kembali inti dari semua pembahasan yang lebih ringkas, jelas ya, dan tujuannya buat meninjau kembali aja sih materi yang udah diberikan sama Pak Tio ini, sama biar memperkuat pemahaman menjelang UTS kali ya, dan mastiin kalau konsep dasarnya nih sama mekanisme kerja sistem berkas nih benar-benar emang udah saya pahamin dengan baik gitu. Adapun nanti alur penyampaiannya dibagi sama beberapa bagian gitu ya. Yang pertama ada konsep dasarnya, media penyimpanannya apa aja, organisasi berkas primer, organisasi berkas sekunder, dan organisasi berkas langsung. Ada metode hashing juga yang bakal kita bahas. Oke, jadi langsung aja ke pembahasannya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Di sini kita diampu sama Pak Tio sebagai dosen pengampu ya. Pematerinya di sini saya ada Raja. Sini yang bakal kita bahasnya adalah sistem berkas, media penyimpanannya, organisasi berkas primer, berkas sekuensial, sama berkas langsung ya. Jadi sistem berkas ini metode atau struktur data yang dipakai sistem operasi buat ngatur dan nyimpan file pada media penyimpanan kayak hard disk, SSD, atau flash drive. Manajemen penyimpanannya ini sistem berkas ngatur di mana data ini disimpan, diambil, dan diorganisir sama pada perangkat ya. Ini termasuk ngealokasiin ruang disk, ngelacak lokasi filenya dari mana, sama nge-manage ruang kosong ya. Organisasi data juga nyediain struktur yang bisa mengorganisir file secara logis. Jadi intinya buat memudahkan user buat nyari atau mengelola data mereka sendiri ya. Nah, di sini ada contoh sistem berkas yang populer, kita ambil contoh dari Windows sama Mac. Jadi di Windows ini ada NTFS atau New Technology File System ya. Jadi NTFS ini sistem berkas utama di Windows di era modern ya. Dikembangin sama Microsoft. NTFS ini ngedukung fitur keamanan tinggi, enkripsi, kompresi data, sama ngatur hak akses gitu, serta ukuran file dan partisinya yang lumayan cukup besar ya. NTFS juga punya sistem jurnal yang ngebantu pemulihan data gitu kalau terjadi kerusakan sama filenya gitu, atau hardware atau apalah itu. Kekurangannya tentu aja ada. Ini tuh kurang kompatibel ya dengan macOS atau perangkat lain tanpa dukungan tambahan. Yang kedua ada V32. V32 nih versi lanjutan dari V16 yang dipakai secara luas karena kompatibel dan hampir semua sistem operasi gitu. Tapi V32 juga punya keterbatasan ya, seperti ukuran file maksimum cuma 4 GB dan ukuran partisinya maksimum 2 tera. Sistem ini sederhana dan cepat, cocok buat flash disk kecil, tapi nggak efisien buat penyimpanan besar ya. Terus yang ketiga ada exFAT. exFAT nih dikembangin sama Microsoft juga buat ngegantiin V32 pada perangkat portable ya. exFAT nih ngapus batasan ukuran file dan partisi yang ada pada V32. Jadi dapat nyimpan file lebih dari 4 GB. Sistem ini kompatibel sama Windows dan Mac tanpa perlu format ulang.
Jadi dia ideal banget buat dijadiin flash disk, SSD eksternal, sama kartu SD modern. Sini ada dari Mac nih ada FPVS ya, Apple File System. Ini masuknya udah karena Apple, ekosistem Apple lah. Dia ini buat Mac, buat iOS, sama perangkat-perangkat Apple lainnya lah. Dirancang juga buat SSD. Sama FPVS ini nawarin efisiensi tinggi dalam manajemen ruang, enkripsinya kuat, snapshot, serta kecepatan baca tulis yang optimal, yang bagus gitu. Dia juga lebih aman, lebih cepat, tapi punya keterbatasan juga dalam kurang kompatibel lah. Yang kedua ada HVS Plus. HVS Plus nih pendulunya FPVS ya. Jadi dipakai sama macOS sebelum tahun 2017. Jadi 2017 ke bawah jadi pakainya. Sistem nih ngedukung file yang cukup besar, jurnal sistem, dan metadata yang kompleks. Tapi ada kurangnya. Kurangnya kurang efisien buat SSD dan lebih lambat dibanding FPVS. Walaupun udah digantiin gitu, HPS Plus ini masih dipakai di beberapa perangkat Apple dengan sistem yang lama. Sini ada media penyimpanan data ya, ada primer, sekunder. Primernya ada tiga, RAM, ROM, dan cache. Kalau RAM nih, memori utama komputer lah ya, yang sifatnya itu volatile. Jadi volatile nih, datanya bakal hilang ketika device-nya ini udah mati gitu. Jadi RAM nih fungsinya buat nyimpen data dan instruksi sementara yang sedang diproses sama CPU. Biar sistem ini jalan cepat. Semakin besar RAM-nya, semakin banyak proses juga yang bisa dijalanin secara bersamaan. Contohnya kayak di desktop itu ada DDR5 ya, yang terbaru. Kalau ROM nih sifatnya terbalik sama RAM gitu. Jadi kalau ROM nih datanya tetap kesimpan walaupun device-nya itu udah mati. ROM nih nyimpan instruksi penting buat proses booting kayak BIOS atau firmware system. Data di ROM nih lumayan susah buat diotak-atik sama user ya. Jenis ROM-nya ini ngeliputi PROM, EPROM, dan EEPROM gitu. Kalau cache ini memori kecepatan yang lumayan cukup tinggi ya. Letaknya tuh di dalam atau dekat CPU lah. Fungsi utamanya buat nyimpan data yang dan ngeinstruksi yang sering diakses biar proses eksekusinya ini lebih cepat. Jadi dia nggak harus bolak-balik ke RAM gitu. Cache ini kebagi menjadi ada beberapa level. Dari level 1, 2, 3. Dan level 1 nih yang paling kecil kapasitasnya. Pindah ke sekunder ya. Di sekunder nih dibagi dua juga, ada SSD sama DSD ya. Kalau SSD nih Sequential Access Storage Device. Jadi dia ini perangkat penyimpanan yang bisa mengakses data secara berurutan. Jadi buat nyampe ke data tertentu itu sistem tuh harus ngebaca datanya dari awal posisi data tersebut gitu. Contohnya kayak magnetic tape, CD, gitu-gitulah. Teknologi ini umumnya digunakan buat arsip sama backup aja. Data yang berukuran besar, yang kemungkinan jarang diakses ya, karena rada ribet juga makanya. Nah, kalau dia SD nih, Direct Access Storage Device. Jadi, memungkinkan akses data secara langsung tanpa harus membaca dari awal. Contohnya kayak ada hard disk, SSD. Sistem ini lebih jauh cepat dibanding SSD ya, karena dia ini bisa langsung masuk ke lokasi data yang kita cari gitu. Jadi ini lebih modern lah dibanding SSD. Terus kita ke organisasi berkas primer ya. Sini ada sequential. Di sequential nih artinya berurutan ya. Jadi datanya ini disimpan secara berurutan dan ada kuncinya gitu atau waktu pemasukan. Jadi buat ngakses data di sini tuh sistem tuh harus ngebaca dari awal sampai nemuin data yang dicari. Metode ini nih cocoknya buat memprosesin batch seperti laporan bulanan atau pengajian
di mana seluruh data ini dibaca secara menyeluruh dan terurut. Jadi benar-benar berurutan datanya dibaca. Kelebihannya tuh ada sederhana, efisien, buat diakses berurutan. Tapi ada kelemahan juga, kelemahannya ini lambat untuk pencarian acak karena harus membaca itu dari awal. Yang kedua ada indeks sekuensial ya, berurutan juga sama kayak yang tadi, tapi dia punya indeks. Jadi indeks sekuensial nih ngabungin kelebihan sistem berkas sekuensial sama langsung. Data tetap disimpan secara berurutan namun dilengkapi indeks. Jadi dia punya indeks yang berisi lokasi dari tiap blok data sehingga pencarian bisa lebih cepat gitu. Sistem ini nih memungkinkan akses berurutan maupun acak. Biasanya dipakai dalam sistem database dan aplikasi transaksi yang besar gitu. Kelebihannya jelas ini lebih efisien buat pencarian data dan pembaruan data. Kalau kelemahannya ada juga, jadi dia ini lebih kompleks karena butuh ruang tambahan buat indeks. Sama yang ketiga ini ada berkas langsung ya, atau yang direct. Jadi di direct nih, setiap data nih punya alamat fisiknya ya, yang bisa dihitung dari nilai kuncinya pakai fungsi hashing. Nanti kita bahas juga fungsi hashing itu apa. Jadi hal ini nih ngemungkinin sistem buat ngakses data secara langsung tanpa ngebaca berurutan. Cocok banget dipakai sistem yang perlu akses cepat dan acak gitu kayak database transaksi online. Kelebihannya kecepatan membacanya tinggi buat pencarian dan pembaruan data. Kelemahannya ada juga, kayak sulit diterapin sama data yang sering berubah ukuran dan ngebutuhin penanganan konflik gitu. Jadi kesimpulannya nih, jadi sekarang kita bahas metode hashing ya. Hashing ini metode proses ya, mengubah input kayak nama file jadi nilai numerik fixed size pakai hash function. Nilai ini kemudian digunakan sebagai indeks buat ngakses data secara langsung. Tujuannya biar data itu dapat gampang diakses secara langsung ya, tanpa harus mencari data berurutan. Jadi biar prosesnya tuh lebih cepat dan efisien. Ya gitu aja sih. Kesimpulannya, sistem berkas nih komponen inti lah dalam sebuah sistem operasi yang fungsinya tuh ngatur, nyimpen, dan ngelola data secara terstruktur di media penyimpanan. Kalau nggak ada sistem berkas nih, data tuh cuma kumpulan bit yang nggak ada maknanya ya, dan nggak bisa diakses dengan mudah. Tapi dengan adanya manajemen sistem berkas yang baik, penyimpanan data nih jadi lebih aman, lebih terorganisir, dan mudah buat diakses. Jadi sistem berkas nih fondasi utama lah buat pengelolaan informasi digital. Jadi mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.